Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Pak Kepala Dinas tadi atau yang mewakili melempar pantun, saya juga melempar pantun. Khusus pantunnya untuk SD 19. Tolong cakapnya ya. SD 19 ada di Ablam. Hari ini kita mau makan sokok bolong. Yang jawab salam kok madodong. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Semuanya harus menjawab. Yang tidak menjawab tidak dapat sokok bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah tolong sokok bolongnya. Alhamdulillah lenyak cakarudu pada wita ko cakarudu nih Pak Haji Pak Coklat Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kepala UPTD SDN 19 Ablam yang subhanallah beserta jajaran telah mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Teman-teman orang tua murid yang sama kami banggakan, kami hormati. Ajak mau tamanudi siapa tahu meraja-raja dan ibu guru bawang kelingi denre suaranya ibu kepala sekolah, masya Allah menggelegar. Kita nigare anak-anak tak, masya Allah memang butuh suara yang lantang ya kau silalu di makohe tementena cocok hari kode nama makaribu nina tala jadwalnya tak kapan ini aku mulai cek di meja. Jadi nak kena malam putih muna. Kalau mana bapak nak kena tu. Apalagi bapak ibu guru yang berhadapan dengan ratusan murid seperti ini, masya Allah. Tongongin asalna ibu Haji Makala ini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dek nagaga caukan jai jama-jamangi menjadi guru. Nak sahabat 7 nilinona 7 toni akhiratna. Yaitu ini sesa dibagi 2 mopi waktuta. Terkadang kita masih mengkhususkan waktu untuk fokus ibadah. Dibagi waktu tak khusus untuk masapak dalek. Ya kualino masalah malabih kita hadir para guru-guru kita, masya Allah, sambil mereka bekerja untuk kepentingan dunianya, inalolongan toi deceng akhirat. Oplos dulu untuk para guru kita. Semoga Allah senantiasa menjaga mereka. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada guru-guru kita demi mencerdaskan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maulid yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ngerang-ngerang idenre sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya persiapkan materi untuk anak-anak. Bahkan saya sudah siapkan hadiah untuk anak-anak tadi. Tapi witai mereka punya kesibukan masing-masing sekarang. Jadi dia jadi masuk hadiah. Kalau ibu-ibu saya juga siapkan hadiah. Nanti ada pertanyaan saya sampaikan, silahkan yang bisa menjawab mendapat hadiah. Aku tak ada kita pengagar orang pasu Pak Ustaz. Kupon belanja. Mohon maaf numpang promosi. Ya kena rampe den Pak Sekretaris Wajunna Pak Ustaz, ini buatan sendiri. Yang mau dibuatkan baju nanti yang dapat kupon diskon 30%. Masalah malah bikin hadir. Wingarang-ngarang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini masyhur, sejarah yang sangat masyhur. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijajiangi le indokna, dilahirkan oleh ibunya, tidak lama bersama ibunya, kemudian ternyata harus dipisahkan oleh ibu. Harus diambil oleh seseorang jauh dari ibunya, dipisahkan begitu lama dengan ibunya. Setelah dia dilahirkan, bahkan dekna alai siulang masalah malabikan ke hadir, anak ini disusui oleh ibunya. Ipasalai pergi di sebuah perkampungan, ibu-ibu meloka makutana niga senna yehe makunrai yang mendidik Rasulullah dari usia tahun pertama sampai umur ke-4 tahun. Bukan istrinya Rasulullah, bukan istrinya Abdullah, bukan Aminah. Tanya induk Nabita. Ada seorang perempuan yang dipercayakan untuk mendidik manusia terhebat ini. Angkat tangan yang tahu, silakan dapatkan hadiahnya. Ibu yang pakai jubah hijau, Halimatus Sa'diyah. Oke, nanti Bu ya, saya kasih hadiahnya. Dapat bonus. Halimatus Sa'diyah. Nah, sekarang saya istilahkan Halimatus Sa'diyah itu adalah orang-orang termulia di samping kita semua. Saya ibaratkan Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu-ibu pendidik yang ada di depan kita semua. Bapak-bapak pendidik. Kebetulan kena Halimatus Sa'diyah. Balingi Nabita, balingi Benena untuk mengurusi anak ini. Karena bukan cuma Rasulullah. Tania Nabita dibawa dapat dibola. Ada beberapa anak yang dijampang, dibina, disusui. Kenapa demikian? Makometoiro kebiasaan na'arain. Ketika lahir seorang anak ngapa salah dulu. Khususnya di zaman-zaman Rasulullah. Keadaan pada saat itu di kota Mekah tidak terkendali. Dan karena pasal dia mengenai dari lingkungan yang berbahaya untuk mereka. Itu di pedalaman Bapak Ibu sekalian. Letaknya beliau diasingkan oleh keluarganya. Nah, itulah yang membina Halimatus Sa'diyah. Wala sisanya akali baraka makokoi Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita memang semestinya disekolahkan. Memang anak-anak kita dalam sehari semalam memang seharusnya dititipkan dalam pembinaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang diadopsi dari pendidikan yang kita miliki Bapak Ibu sekalian. Apa aku tadi monre aku bolana, mohon rumah dingin, apalagi tuan katoni nenena, nama petu balancana. Tapi aku pasti masih sirik motoy mak denge aku guru. Pasti masih nena nilindo di balanca aku guru. Maka perlu diberikan pembinaan Bapak Ibu sekalian, pendidikan untuk anak-anak kita. Semoga Halimatus Sa'diyah dan beserta pasangannya ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dititipkan amanah oleh Bapak Sekretaris. Harus disampaikan ini. Nah taroka jama-jama apa kata salah? Nah lapo ni sokok na. Cendek karena kata itu kalau sokok pilar ya. Ada amanah yang dititipkan kepada saya Bapak Ibu sekalian. Madir Thomas Salawat. Dan hampir-hampir 1 bulan ini terdengar dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari perkumpulan semuanya mengumandangkan salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita kembali sekali lagi kita bersalawat supaya kita bisa lebih mendalami dan menghayati kenapa kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Suruna pangala ta'ala nabinna pangala ta'ala assalamaran lor yalemu, semoga engkau selamat wahai Rasulullah. Ito ripujinna pangala ta'ala mak bereselek ka lor yalemu. Akankah salam itu sampai kepadanya? Letuk garosak data Bapak Ibu sekalian. Akankah suara yang kita lantunkan ini dengan suara yang lantang ataupun dari hati kita yang paling dalam ini sampai kepada Rasulullah? Yang nyatanya Rasulullah sudah meninggalkan kita ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita semua. Letuk moga aja rusak data. Kita mengucapkan salam karena merasa rindu kepada Rasulullah. Letuk moga jero taseddi mudani tak nangkelinga moga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, janjinya Allah Ta'ala, janjinya Allah, siapapun di antara umat Muhammad mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya sangi mengucapkan salam ya ronaron, salamu alaika ya Rasulullah, atau dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Siapapun di antara kalian yang mengucapkan salam kepada Muhammad, majapuna pangala ta'ala napali suinalita, Allah akan mengembalikan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini hanya untuk mendengarkan ucapan itu, hanya untuk menjawab salam tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, sayang sekali kalau ucapan salam itu hanya terlintas di lisan kita. Tak bayangkan. Makanya tadi anak-anak tak berselawat, Pak Sekretaris juga memimpin salawat. Dewi matanya loyasi Bapak Ibu sekalian, selalu mata ini akan meneteskan air mata ketika diucapkan salawat kepada Rasulullah. Karena kita membayangkan sama ndak engkau Nabi tak mololoiki maka dawa alaikumussalam. Keselamatan juga kepadamu wahai umatku. Serekamanmu pada selamat menempuh. Semoga kalian juga selamat menempuh perjalanan ini dan bisa duduk bersama saya di akhirat kelak. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan salam yang kita lantunkan Bapak Ibu sekalian. Yang pitu topan ritai nelorek kinari kotomelok marillo doa, ketika kita mengangkat kedua tangan ingin menyampaikan hajat kepada Allah, ipa mulai wijolo kasebab salam supaya angke nabi tahadir nang telingai aga tu para luka, sehingga Rasulullah bisa membantu untuk menyampaikan. Itulah yang dinamakan wasilah, malaki wasilah dari doa-doa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maulid yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Engka seti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat malolo ya, masih usia 10 tahun, anak-anak, ada yang mengatakan 14 tahun. Iya anak-anak malah dek napuji Nabi ta. Yehe sahabat becu yehe napujila do Muhammad. Setiap hari na cinrolai Nabi tak tegi lok Nabi tak na cinrolai. To lima renu kasi yehe anak. Tamo to anak angkat tu anak kata lima cawa. Selalu mengikuti Rasulullah. Nejak nasa dinarekodek na 7 mati Nabi tak. Namanya Sauban. To lina cinrolai Nabi tak. Kodek na waktu masih waktu bola Nabi tak, maka anak itu ada di rumahnya. Aktivitasnya cuma menata dan melihat Rasulullah dari kejauhan. Dan sangat senang dia kalau sudah bisa berpegangan tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah nareko engke isurang yang ke Nabi tak, to 5 peri-peri. Selalu buru-buru. Dia kong ke Rasulullah lo ko jelo malingat ka paje.
Oh, maperi-peri to soban lari lo mali pejet lalu tu ni pejet lari sini su. Maka deh sahabat soban. Magi jerai ko soban narekon kamu jama, narekon kamu pigau, to 5 peri-peri ko kita selalu terburu-buru. Apa jawaban anak ini? Dia mengatakan, saya merasa rugi kalau waktu yang saya pakai untuk mengurus urusan saya ini, saya tidak melihat Rasulullah SAW. Maka saya buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaan saya, kemudian kembali dan melihat wajah Rasulullah SAW. Baik ibu sekalian, kanan kawat tu nama masuk isawah oleh masjid dia keluar dari masjid, tiba-tiba tidak sengaja angin bertiup. Di balik sebuah tirai ada seorang perempuan yang tidak berhijab. Tak kena tuju mata ila sauban. Matanya tiba-tiba tertuju ke tirai itu yang tersingkap dan melihat aurat seorang perempuan. Semenjak saat itu Sauban menghilang dari Masjid Nabawi. Sauban tidak ditemukan di sekitar Rasulullah SAW. Lenya ini anak. Nasalai bolana. Bahkan ibunya mencari-cari, dengan dikasih anakku ini. Terdengar kabar itu kepada Rasulullah SAW, maka dia hingga kepada Sauban Subhanahu wa Ta'ala. Atas petunjuk Allah, Rasulullah memerintahkan kepada Umar, temukan Sauban di antara 2 bukit tersebut. Jokani Umar lo sapai Sauban. Setibanya Umar di dekat bukit itu, di kaki bukit tersebut, dia menemukan seorang pengembala kambing. Pak, melokak makudana. Engkau gak anak-anak, Tita umur 10-4 tahun, kelima cawa-cawa Rita. Saya disuruh oleh Rasulullah untuk mencarinya. Kelima Rio Rita ini anak ewe. Jawab sang pengembala kambing, saya melihat seorang anak setiap hari di sini, tapi ciri-cirinya tidak begitu. Anak ini selalu menangis. Yang tadinya dikenal suka ketawa, tapi ini selalu menangis. Maka dia Umar, siapa tahu ada nama Tuhan, siapa tahu Sauban ini. Di mana saya bisa menemukannya? Kata sang pengembala kambing, temui dia di atas bukit itu. Dia berada di atas bukit itu. Melo ni menre Umar tapa makari, aja menre makokoy. Apa koneita ko menre lari itu? Dia takut sekali dilihat sama orang. Ada apa itu? Jadi bagaimana sih bertemu? Kata sang pengembala kambing, tunggu sampai waktu maghrib. Biasanya selama beberapa hari ini, kalau sudah tiba waktu maghrib, dia akan turun, minum susu 1 teguk, kemudian naik kembali bersembunyi. Akhirnya dia tunggu. Datanglah Sauban dari kejauhan, masuk Bani Umar. Pada saat dia sedang minum susu, langsung dipegang oleh Umar. Sauban, ternyata betul kamu berada di sini. Ada apa wahai Sauban? Kenapa kau meninggalkan kampung? Magai musalai kampungnya Sauban. Kenapa kau tinggalkan ibumu? Kenapa kau tinggalkan Rasulullah Sauban? Mendengarkan suara Umar yang meninggi seperti ini, masih lagi Sauban. Kaget Sauban, ada apa ini? Itu kan napoli na perintah Allah Ta'ala. Itu kan napoli na pasuron na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutuk Sauban. Pulanglah wahai Sauban. Dia namelo, dia ulu dia aja. Tidak mau pulang Sauban. Tapi dipaksa oleh Umar. Tapi maka dia Sauban aja lalu mungkiwi kalor di Nabi. Jangan ketemukan saya dengan Muhammad. Yang tadinya sangat senang dengan Muhammad. Paling suka bolaku. Akhirnya paling suka ke bolan. Dibawalah Sauban ke rumahnya. Diketemukan sama ibunya. Karena saking rasa takut yang menyelimuti perasaannya ini, masuk menggila Sauban. Demam tinggi, ketakutan. Gak akan ayo binabita. Dipanggillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, Sauban sudah ada di rumahnya. Saat ini sedang terbaring sakit. Antara Nabi tak boleh, Assalamualaikum ya Sauban. Sauban, Assalamualaikum ya Sauban.
Maka tuh soban, kenapa kau meninggalkan kampung ini selama beberapa hari? Mendengarkan suara Rasulullah, Sauban bersembunyi. Mata milalas salimu natutup rupanya. Rasulullah mendekat, duduk di samping Sauban. Diambil kepalanya Sauban, hendak diangkat mukanya Sauban, dia sisa namelok mapita yang rupanya. Dia tutup wajahnya, dia sembunyikan wajahnya ke tanah. Maka dia minta, Sauban, kenapa kau tidak mau menatap kepada wajahku? Bukankah kau senang melihat wajahku, Sauban? Bukankah yang selama ini membuatmu tersenyum karena melihat wajahku, Sauban? Mapibalilah Sauban makada, sambil menutup wajahnya, sambil menghadapkan wajahnya ke tanah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menghadapkan wajahku kepada wajahmu yang mulia saat ini, sedangkan di dalam wajahku ada mata yang sudah melihat aurat seorang perempuan. La ilaha illallah. Kita berharap memiliki generasi yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang takut sekali dengan kesalahan kecil ini. Dia sangat menyesali perbuatan itu sehingga tidak rela mengangkat pandangannya ke wajah Muhammad yang mulia ini karena dalam dirinya ada dosa. Apa yang membuatmu takut, wahai Sauban? Kenapa kamu setakut ini? Apa pembelinya Sauban? Saya takut, wahai Muhammad. Surah Allah Ta'ala mitaulah dekat. Jangan sampai karena kesalahan ini saya tidak bisa lagi melihatmu di dunia dan tidak bisa membersamaimu di akhirat. La ilaha illallah. Cita-cita yang sangat mulia, Bapak Ibu sekalian. Cita-cita yang sangat mulia yang dimiliki oleh Sauban. Dia hanya tidak ingin terpisah dari Rasulullah SAW. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam pembicaraan itu hanya singkat sekali karena setelah itu Sauban meninggal dunia. Sauban menghembuskan napas terakhir dari sakitnya itu. Bahkan dipandu oleh Rasulullah, dihantarkan oleh Rasulullah dalam menghadapi sakaratul maut. Bahkan Nabi tak sendiri comel, Nabi tak sendiri waluni. Dan pada saat diantarkan jenazahnya Sauban menuju ke kuburan, diantar oleh Rasulullah SAW. Satu kejadian yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka dia Abu Bakar suruh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, kenapa kamu kayak berjinjit jalannya? Ada apa wahai Muhammad kamu jalan seperti ini? Maka Nabi takjubkan. Tidak biasanya Rasulullah jalan seperti itu, tapi pada saat dia antar jenazahnya Sauban, dia berjinjit seperti itu jalannya. Ada apa wahai Rasulullah, kenapa kamu berjinjit jalan seperti ini? Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, demi Allah, seandainya kamu melihat tempat ini dipenuhi oleh jutaan malaikat yang mengantar jenazah Sauban, sehingga saya berhimpitan dengan para malaikat mengantarkan jenazah yang mulia ini. Rasulullah berhimpit-himpitan dengan para malaikat mengantarkan jenazah yang mulia yang tidak mau ternodai sedikit pun dirinya dari dosa karena cinta kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari maulid ke maulid yang kita rayakan seperti ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan cinta ini pula yang menjadi kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Minimal Bapak Ibu sekalian, kodek pelet yulet tambah-tambahi pangkasiwiangi, minimal kita mengurangi atau stop melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta Allah, cinta Rasulullah meliputi kita semua, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hamba-Mu ya Allah berkumpul di STM 19 ini ya Allah, mengangkat kedua tangan kami ya Allah, meminta dengan setulus hati kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah, berkahilah kami dalam majelis ini ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah amalan kami ini sebagai amalan yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikanlah amalan ini sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Balligh salamina ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tangan kami tidak bisa lagi merangkul kepada tangannya ya Allah. Ketika pandangan kami tidak bisa lagi menatap kepada wajahnya yang mulia ya Allah. Ketika telinga kami tidak sanggup lagi mendengarkan nasihat-nasihat darinya ya Allah. Sampaikan salawat kami ya Allah. Sampaikan kerinduan kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaskan kami sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.